Kurang lebih 9 tahun lah, Pak. Oke, kita mulai ya ujiannya. Apa? Hmm, Iya, Pak. Mulai dari pertama tentang teori-teori belajar. Iya, Pak. Boleh Ibu sebutkan, Oh, teori belajar ya, jelaskan Pak. Teori yang belajar yang teori-teori ingat ya, Pak belajar, ya. ya teori-teori belajar apa saja yang Ibu ketahui dan bagaimana Nah, penerapannya di dalam pembelajaran. Silakan. yang pertama, teori belajar eh, behavioristik, Pak. Nah, di Ya, sana kan kita lebih belajar untuk mengubah tingkah laku gitu, lebih mementingkan stimulus dan respon gitu, Pak. Misalnya kita memberikan penguatan kepada peserta didik, sedang di waktu kita menjelaskan pelajaran atau peserta didik bisa menjawab di waktu pembelajaran kita beri penguatan, misalnya pujian, bagus anak, seperti itu Pak. Terus teori belajar humanistik Pak. Yang humanistik ini ya, menciptakan kenyamanan di dalam belajar gitu Pak. Misalnya kita memberikan eh apa itu ice breaking gitu Pak untuk kenyamanan siswa dan tidak tidak boleh memberikan hukuman hukuman gitu Pak. Terus teori behav- konstruktivistik Pak. Nah, teori konstruktivistik ini memberikan memberikan eh memberikan tugas kepada peserta didik sesuai dengan pengalamannya gitu Pak. Terus teori eh, kog- kognitivistik kognitivisme. Kalau kognitivisme ini mengutamakan proses daripada hasil gitu Pak, waktu pembelajaran. Mungkin itu yang dapat Pak. oke. Dari 5 teori itu, Ya eh, Pak. teori apa saja yang pernah Ibu terapkan dalam kelas Ibu? Pembelajarannya Pak. Hmm. Biasa teori behavioristik ini yang sering Pak memberikan oh bagus anak pintar gitu kan. Terus memberikan kenyamanan misalnya ice breaking gitu Pak. Humanistik seperti humanistik. Hmm. Oke, Gitu, ya Pak. ada ya, ada Ibu melakukannya ya. Insya Allah ada Pak. Hmm. Oke. Di dalam modul ajar itu ada istilah-istilah TP, ATP gitu ya. Iya Pak. Nah, CP. nah, ya bisa Ibu jelaskan bagaimana merumuskan TP, ATP? Hmm, Nah, kalau CP itu kalau CP kan pertama kan kita melihat CP kan Pak yang dari pusat. eh, yang dari pemerintah pusat, terus diturunkan ke TP, terus dari TP nanti diturunkan menjadi ATP. Setelah diturunkan menjadi ATP, eh, nanti diturunkan lagi menjadi KKTP, Pak, dalam perangkat pembelajaran modul ajar itu, ya. Pak. Oke, selain istilah TP, ATP, ada TPEK, pernah dengar ya? Pernah, Pak. TPACK. Nah, seperti apa itu Bu pembelajaran dengan Oh, eh Tipek itu kan apa ini? pembelajaran dengan Ya. kita misalnya memakai teknologi sekarang kan Pak sama abad 21 kita misalnya dengan eh eh, apa tuh eh, video pembelajaran PowerPoint gitu Pak yang menggunakan laptop elektronik gitu Pak. Mhm. Oke, oke. Coba Ibu jelaskan apa saja komponen-komponen dari
modul ajar itu. Mulai dari apa ya, dari atas Dari kepala atas ya Pak. ada, dari atas informasi umum sampai kepada kakinya gitu ya istilahnya gitu. Kalau informasi umum itu di sana ada identitas kita, identitas sekolah kan Pak. Terus setelah itu yang bagian berikutnya ada kompetensi awal. Setelah itu ada profil pelajar Pancasila dan sarana juga prasarana Pak. Terus ada target peserta didik, berapa jumlah peserta didik kita, terus model dan metode, metode pembelajaran. Setelah itu, setelah informasi umum, ada nanti komponen inti, Pak. Di dalam komponen inti itu nanti ada tujuan pembelajarannya, CP kayak CP tadi, Pak, TP, terus KKTP-nya, terus ada pemahaman bermakna, Pak. Setelah itu men- eh, memberikan pertanyaannya, pertanyaan pemantik, kegiatan persiapan dalam pembelajaran, Pak. Terus setelah itu kan ada kegiatan penut penutup kegiatan di dalam kegiatan setelah kegiatan inti itu nanti ada penutup penutup, Pak. Di dalam penutup itu nanti kita menanyakan rangkuman pembelajaran kepada anak-anak. Setelah itu baru asesmen pembelajaran. Terus lagi ya, asesmen pembelajaran. Terus ada nanti remedial dan pengayaan. Di sana nanti ada juga eh, daftar kepustakaan eh apa yang kita gunakan gitu Pak, buku atau Al-Qur'an nantinya. Mungkin itu saja Pak. Pemahaman bermakna itu maksudnya apa itu? Pemahaman bermakna itu yang kita yang bermakna dan yang dari kita pelajari itu Pak. Misalnya tentang surat Al-Maun. Di sana nanti ada pemahaman bermaknanya, ada tentang anak yatim kan, anak yatim kan Pak. Nah, di sana nanti ada pembelajaran bermaknanya tentang anak yatim, bagaimana kita terhadap anak yatim gitu Pak. Oke. Terkait dengan materi ajar ya, ada istilah-istilah materi ajar esensial. Ya Bu ya, Materi ingat ajar masih ingat ya? materi ajar Ada materi esensial. ajar esensial, ada lagi materi ajar berupa prosedural, konseptual, faktual, metakognitif, atau materi ajar yang bermuatan host. Host Ada yang itu bisa kan Ibu jelaskan dari yang saya sampaikan tadi itu mana yang Ibu yang kira-kira bisa Ibu jelaskan? dari ajar yang host itu mungkin yang tentang pembelajarannya yang tingkat tinggi gitu Pak. Memberikan pertanyaan eh, yang lebih yang sukar lah, susah, agak susah gitu Pak. Contohnya apa tuh? Apa Apa contoh yang Pak? agak susah itu? Apa contoh yang agak susah itu? Yang susah mungkin bagi siswa untuk menjawabnya gitu Pak. Contohnya Iya, apa misalnya kira-kira ya? tentang surat Al-Maun. Eh, Hmm. apa isi pokok yang ada di dalam surat Al-Maun gitu Pak. Hmm. Itu ya, itu Mungkin contoh itu yang Pak. hot ya dia. Mungkin itu Eh, Pokoknya sulit ya. Lah, yang payah siswa agak jawab sulit lah kita mungkin. dapat. Kalau misalnya Al-Maun artinya kan anak-anak tuh muda, oh barang-barang yang berguna kan tahu anak-anak kan Pak. Isi pokoknya itu kan berpikirlah tingkat tinggi lah pikirannya Iya, gitu Pak. iya biasanya pertanyaannya tidak apa, siapa, tidak tapi Hmm. kenapa, bagaimana, Menjelaskan gitu gitu Pak. kan. Hmm. Nah, itu ya. Iya Pak. Hmm.
Oke, terkait dengan PTK lagi kita masuknya, Ya, Pak. penelitian tindakan kelas. Ya, Pak. Judul PTK Ibu apa? Judulnya peningkatan hasil belajar siswa, eh, Hmm. peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa melalui metode pembelajaran, melalui metode pembelajaran video, Pak. Media, Pak, media maksudnya. Peningkatan hasil belajar PAI siswa Hmm. melalui media pembelajaran video di SDN 02 Kota Tinggi gitu, Pak. Oh, jadi Ibu mau Mm-mm. meningkatkan hasil belajar siswa Ya, melalui Pak. video pembelajaran. Ya, Pak. Ya, Video ya ya, gitu ya. ya, gitu maksudnya gitu, Pak. Oke. Masalahnya di mana? Oh, masalahnya kurangnya minat siswa, minat peserta Oh, didik atau minat. siswa. Eh, Kenapa perginya kurang ke minat? Tapi tadi yang hasil judulnya belajar. meningkatkan hasil belajar. Kenapa perginya ke minat masalahnya? Kalau masalah kita minat, seharusnya judul kita meningkatkan minat siswa melalui media video pembelajaran. Nah, jangan Jadi sampai mending, berubah. ya, Pak. Mm-mm. Ya, Berarti makanya saya selalu tanya. eh kurangnya Nah, nah, kurangnya kalau hasil judul tidak kita adanya. itu, kalau judul penelitian kita itu meningkatkan hasil belajar, berarti masalahnya itu pada hasil belajar. Hasil belajar siswa PAI kelas sekian ada pada kategori rendah. Ya, dari Ya, Pak. jumlah 10 orang, 15 orang, hanya 20% yang mencapai KKM. 80% lagi tidak mencapai KKM. Itu contohnya. Itu namanya masalah hasil belajar. Oh, ya, Pak, Jadi masalah. tidak boleh judul kita meningkatkan hasil belajar siswa, lalu yang apa masalahnya? Masalahnya minat siswa rendah. Itu tidak boleh. Hmm. Ya, tidak nyambung dia. Gitu. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang apa rumusan rumusan penelitian Ibu yang dibuat? Rumusannya, Pak, bagaimanakah peningkatan hasil belajar PAI siswa melalui media pembelajaran video di SDN 02, kelas 5 SDN 02. Di sana boleh ditambahkan itunya, Pak, kelasnya. Terlalu ribet apanya rumusannya? Oh, gitu ya, Pak. Sederhana aja, to Ba- the point. Bagaimana? Apakah hasil belajar siswa dapat meningkat melalui video pembelajaran? Kita kan mau melihat peningkatannya kan? Iya, Pak. Nah, itu aja. Oh, gitu ya, Pak. Satu. Kurang paham juga ya bikin PTK, Pak. Enggak apa-apa, biasa. Yang penting nanti mau belajar Ya, dan Pak, yang penting banyak baca belajar. PTK orang lain gitu. Ya, Apa? Pak. Mhm. Oke, Bu Nelvi. Nah, kita Iya, cukupkan Pak. ya. Bu Ya, Nelvi. Pak. Kenapa nggak bisa? Nah, sekarang udah bisa itu. Oke, Ya, Pak. sudah bisa. Ya, udah deh. Oke, coba diulang lagunya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz,
Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Qabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ari, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Dah, Hasib. cukup, cukup, Bapak, cukup. Oke, nanti kalau yang diajarkan berapa nama-nama Allah yang mau diajarkan? di kelas 5 itu ada 5, Pak. Hmm. Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al Hmm. Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is, Pak. Al-Qawi artinya apa? Al-Qawiyu artinya Allah itu maha kuat, Pak. Al-Qayyum, Al-Qayyum Allah itu hmm, maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, Apa, Pak? Eh, Al-Muhyi. Al-Muhyi Allah itu maha hidup. Oke, oke, Yang Al-Mumit Allah maha mematikan. Al-Ba'is itu Allah maha membangkitkan. oke, oke. Nanti ayat supportingnya apa di Asmaul Husna ini? Surat Al-Baqarah ya, Pak. Para ayat Al-Baqarah. Lupa, Pak. lupa. Artinya kan Al-Baqarah. ada, kalau di materinya itu kan ada ayat pendukungnya ya, tentang Ya, Pak. sifat-sifat Allah yang mau diajarkan yang 5 itu ya, Qayyum gitu, Al-Muhyi, Al-Mumit gitu ya. Ada walillahil asmaul husna fad'udzu biha kan itu kan, Pak. Itu ayat Surat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa ya? Coba dibaca. So, kalau Baqarah ya berapa? Coba dibaca itu. Yang baik-baik. Apa, Pak? Coba dibaca kalau surah Baqarah ayat berapa. Selain ayat itu ayat apa yang ingat? Atau surah Al-Maun aja lah. Ayat sebelumnya coba dibaca baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Asbabun nuzulnya apa itu? Surat Al-Ma'un ya, Pak. Di waktu itu ada mm, orang Yahudi yang selalu dia setiap harinya menyembelih unta, Pak. Tapi diminta oleh anak yatim, dia tidak mengasihinya gitu, Pak. Tidak memberinya gitu. Oke. Kalau kata Nabi nanti bahwa kita itu di surga seperti telunjuk dan jari tengah itu. Itu Ya. amal yang kita lakukan apa? Mengasihi anak yatim, Pak. Oke, oke. Coba ditulis baik-baik ayatnya. Surat Al-Ma'un, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak. Oh, tadi kelihatan. Coba di, oke, jangan bergerak, jangan bergerak. Oke, naik atas sedikit. Oke, kita lagi kan bikin. Ya, udah Pak. Oke, udah. Ah, oke. Masih ada salam. Ya, nanti bisa di apa ya di kalau sudah tahu salah tuh sudah bagus. Artinya ke depannya bisa Ya, kadang kan kita berbeda. kan lupa, Pak. Nah, yang susahnya kan nggak tahu salahnya apa yang mau diperbaiki ya. Ya, Pak. Oke, nanti judul PTK-nya apa? Judul PTK-nya oh eh pe, pengaruh hasil belajar siswa gitu Pak. Dengan menggunakan peningkatan hasil belajar PAI Hmm. siswa
melalui Hmm. media pembelajaran video di SDN 02 Kota Tinggi itu Pak. Oke, nanti videonya apa? Video apa yang digunakan? Video pembelajaran Pak. Seperti di YouTube gitu Pak. Yang seperti yang kita bikin kemarin di apa di pas teaching gitu Pak. Hmm. Buatan sendiri atau ambil yang sudah ada, video yang sudah ada? Yang Almaun kemarin rencananya Pak, Mm-mm. ya bisa ngambil di YouTube, bisa juga kita bikin sendiri gitu Pak. Rencananya mau dibikin sendiri apa itu? Eh, Ngambil di YouTube Pak. Hmm. Oke. Nggak apa-apa tuh Pak. Ya boleh gitu ya. Tapi kan nanti kan ada juga video media pembelajaran yang sudah di YouTube kan ya. Iya Pak. Ini namanya PPT-nya yang bikin di Canva ya. Kalau ada suara alhamdulillah bagus nanti diupload ke YouTube dan salah satunya harus menggunakan media yang kita bikin ya. Jadi tidak menggunakan media orang lain saja itu ya. Iya Pak. Kita kan juga pasti belajar kan Pak. Iya, ya minimalnya gitu ya. Minimalnya ada media yang dibikin oleh guru sendiri gitu ya. Iya Nah, di Pak. samping kita menggunakan media atau YouTube yang Hmm. lain gitu ya. Jadi boleh ya menggunakan YouTube yang lain gitu ya. Dan saya kira nggak begitu susah bikin media sendiri ya, guru bikin media sendiri nanti di YouTube kan gitu ya. YouTube-nya sudah ada kan? YouTube-nya ada Pak. Oke, sudah berapa media yang ada di dalam itu? Baru dua kemarin baru Pak. Oh, Biasanya apa Pak? baru dua media ya. Iya Pak. Baru pas tugas PPG ini Pak. Kemarin-kemarin kan belum ada Oke, kan ada apa-apa. untungnya juga usul PPG, ada YouTube ya, medianya ada gitu ya Ya, minimal ya. alhamdulillah Pak. Biasanya ndak ada ndak ya ndak pakai YouTube, ndak pakai TikTok. Sekarang harus lagi kan Pak. Iya, Harus iya. belajar. Oke, ya ya harus begitu ya. Ya, guru sekarang ya harus begitu ya. Namanya Kalau kan ndak ketinggalan pula kita kan Pak. namanya TPACK ya. Iya Pak. Ya, Hmm, Cika. Teknologikal, pedagogikal gitu ya. Jadi itu Ya. analisis konten, knowledge ya itu harus selalu diupdate oleh gurunya gitu ya untuk pembelajarannya ya. Terutama terkait dengan inovasi-inovasi. Kalau P5 temanya apa? Kelima temanya kearifan lokal Pak. Apa yang Membuat diambil? makanan, membuat makanan khas daerah Pak. Apa itu makanannya? Lontong gulai Pak, lontong sayur. Hmm, Hmm. Oke. Kemarin tuh kan udah seperti olahan dari ubi, misalnya onde-onde, lape ubi gitu. Udah kemarin Pak. Sekarang rencananya itu gitu sama teman-teman kan, sama guru kelas. Nanti apa ayat supportingnya itu kearifan lokal? Ayat-ayatnya nanti sebagai orang PAI gitu ya kalau diberi eh, kesempatan untuk memberikan penguatan terkait dengan proyek P5 kearifan lokal gitu ya. Itu nanti apa ayat yang digunakan? Yang digunakan apa? Terus ayat-ayat yang menyangkut tentang makanan, makanlah makanan yang halal lagi baik gitu kan Pak. Bisa juga kan Pak? Oh, artinya makanan halal lagi baik gitu ya. Mm-mm. Iya Pak. Oke, apa lagi? Terus gitu ya. Tentang isinya. Manusia bisa memanfaatkan apa yang ada di alam gitu kan Pak. Dan kita Hmm, menerapkan di dalam P5 ini kan kalau kita selaku guru agama nih kan harus apa kan kepada peserta didik itu tentang bagaimana Allah menciptakan mulai dari eh, sesuatu yang kita buat itu kan Allah yang menciptakan tanam-tanamannya dulu. Nah, barulah kita nanti kita olah gitu Pak.
Oke, latar belakangnya apa itu? Kenapa kearifan lokal itu menjadi salah satu tema yang ada di P5? Apa Pak? Apa latar belakangnya? Kenapa kearifan lokal itu menjadi salah satu tema yang ada di P5? Karena semua yang ada di alam itu kan ciptaan Allah, Pak. Hmm, apalagi? Nah, maksud Allah saya begini, menciptakan, kalau di P5 itu kan ada beberapa tema ya. iya Pak, Eh, kearifan lokal. Hidup Mm-mm. berkelanjutan. Oke, salah satunya kearifan lokal gitu ya. Nah, apa latar belakang kenapa kearifan lokal menjadi salah satu tema yang dipilih di P5? Tahu, Pak. Oh, Untuk ya baca karena modulnya. ya itu karena untuk menghargai dan menghidupkan tentang budaya-budaya lokal ya. Gitu ya. Oh, Jadi menghidupkan budaya lokal. jadi itu karena itu kan ini juga bahwa bagaimana sesama orang Indonesia bisa apa yang menghargai tentang budaya lokal masing-masing ya, budaya lokal masing-masing karena masing-masing daerah ada memiliki keunikan gitu ya. Jadi kan Iya, Pak. Indonesia itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam tentang budaya ya, paling tidak satu sisi kita mengenalkan tentang budaya lokal kita ke peserta didik Masyarakat. kita gitu ya, bahwa itu harus tetap dihargai dan dipertahankan untuk masa yang akan Lestarikan ya, Pak. datang. Nah, ya, terutama yang memiliki nilai-nilai edukatif ya, nilai edukatif ya. Walaupun saat ini yang dipilih tadi bikin lontong gitu ya atau Iya, bikin Pak. Lontong kue gulai. lape dan lain-lain gitu ya. Nah, memang itu ciri khasnya di daerah itu ada ciri khasnya lontong itu. Iya, Pak. Kalau kita kan lontong, maksudnya ke tempat kita kan lontongnya berbeda-beda juga kan, Pak. Hmm, Kalau mungkin di mana? Di daerah Padang Panjang tuh ada ketupik pitalah kan. Kalau hmm, di kita kan, kalau di sini lontong gulai biasanya. hmm. Oke. Gulainya gulai apa nangka itu kan Pak. Hmm, hmm. Oke, saya kira udah cukup ya. Tetap semangat ya Bu Fi ya untuk Ya Pak. menyelesaikan PPG-nya sudah sampai ya mungkin sudah mau ke ujung ya setelah ini PPL, kemudian PPL Ya sambil Pak. PTK, kemudian nanti Betul Pak. UKIN, kemudian juga UP ya. Jadi saya kira nggak berapa langkah lagi ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya gitu ya. Gitu ya cukup Amin. Bu Fi ya. Oke, Ya selesai. Pak. Terima kasih Pak.